Tadi Tuhan mengatakan, segala sesuatu di langit dan bumi ini disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi akan dinyatakan kepada orang kecil. Orang kecil itu orang sederhana, orang yang berani berpasrah, orang yang percaya. Bayangkan anak kecil, Anda bisa melihat anak kecil ya, ini saya gambarannya itu anak kecil ini, bayi, kapangan bayi. Atau bukan bayi lah, umur sudah 2 tahun, 3 tahun gitu. Bapaknya menggendong bayi itu, saudara-saudara, dan si anak itu dilempar-lemparkan, dan lempar-lempar, dia senang sekali, gak takut. Dan anak itu percaya tidak mungkin bapaknya, ting, anak siapa terus lepas, gelobrak kepalanya jatuh ke bawah ke lantai, tidak mungkin saudara-saudari. Tidak mungkin, ting, kapok jatuh, nggak begitu saudara-saudari. Anak itu percaya bahwa tidak mungkin bapaknya melepaskannya. Jadi si anak itu begitu percaya, saudara-saudari yang terkasih, percaya kepada bapaknya, pada ibunya. Itu anak kecil. Di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, Anda dan saya diminta seperti anak kecil itu, yang sungguh percaya, sungguh yakin bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, misteri yang luar biasa itu disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi dinyatakan pada orang kecil. Kalau Anda ingin mengalami misteri Allah, ingin semakin mengerti misteri Allah, kasih Allah yang luar biasa, jadilah seperti anak kecil di mata Tuhan. Mari menghadap Tuhan, sambil berseru padanya, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan kami, ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam perayaan Ekaristi, membuka lembaran baru di hari ini dengan berdoa. Kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan, di mana dalam Injil kita diingatkan bahwa segala sesuatu itu adalah misteri bagi kita, tetapi tidak bagi Tuhan. Yang penting kan, yang utama adalah kita percaya pada Tuhan. Marilah kita hening sejenak, menyadari dosa dan kelemahan, dan dengan rendah hati, kita yang rapuh ini mohon ampun atas dosa dan kelemahan kita. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini, terutama saya memfokus pada bacaan Injil, berbicara atau memberikan pencerahan untuk Anda dan saya, untuk kita semua, berkaitan bahwa apa yang menjadi sesuatu yang misteri di dunia ini, itu banyak disembunyikan kepada orang bijak dan pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Semoga Anda paham dengan pernyataan saya ini. Karena begini, saudara-saudara yang terkasih, sampai kapanpun, dengan teknologi apapun, bahkan sampai kalau kita nonton film The Avengers, Iron Man itu dengan tang-tang-tang dengan teknologinya, dan begitu canggih. Bahkan mungkin kita tidak tahu ada UFO, ada makhluk asing memberikan pencerahan, kita menjadi pintar, menjadi luar biasa. Tetapi pertanyaannya, mungkinkah kita bisa mengerti, memahami, bahkan memecahkan misteri ilahi, misteri Allah? Saya ingat kisah Agustinus. Waktu Agustinus berada di pantai, saudara-saudara yang terkasih, pernah juga saya ceritakan di dalam khotbah, Agustinus itu melihat seorang anak yang membuat lubang di pinggir pantai, di pinggir laut itu, kemudian memasukkan air laut ke dalam lubang itu. Si Agustinus itu mengamati terus, ini anak ini ngapain sih? Dan perlu Anda ketahui, Agustinus dari Hippo itu, dia orang yang sangat pintar, luar biasa, sangat cerdas. Dia melihat keanehan dari anak itu. Kemudian si Agustinus bertanya kepada anak itu, "Dek, nak, atau apa? Saya nggak tahu. Apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan?" Kata si anak tadi, "Saya sedang berusaha memindahkan air laut ini ke dalam lubang ini." Langsung Agustinus mengatakan, "Itu perbuatan sia-sia. Itu perbuatan bodoh." Tetapi apa jawaban anak itu? "Engkau lebih bodoh lagi." Kenapa anak itu bilang bodoh? Karena pada saat itu Agustinus sedang berusaha mencari misteri Allah, memecahkan misteri Allah dengan otaknya yang cerdas. Saudara-saudari, si anak tadi mengatakan, "Engkau lebih bodoh." Tole leje, katakan disuruh tole membuka dan baca kitab suci. Saudara-saudari yang terkasih, benar apa yang dikatakan. Dengan otak yang canggih, manusia bisa memikirkan banyak hal, tetapi untuk memecahkan misteri Allah tidak bisa. Saudara-saudari, saya selalu berkata, siapakah kita ini? Saya berdiri di Palangkaraya, dibandingkan kota Palangkaraya lebih besar. Tapi Palangkaraya dibandingkan Kalimantan gak ada apa-apanya. Kalimantan dibandingkan Indonesia gak ada apa-apanya. Indonesia dibandingkan dengan seluruh bumi ini tidak ada apa-apanya. Bumi dibandingkan dengan seluruh antariksa ini, galaksi ini tidak ada apa-apanya. Bahkan galaksi kita, galaksi Andromeda atau galaksi Bima Sakti, dibandingkan dengan alam semesta juga tidak ada apa-apanya. Dan secara iman kita percaya, ini semua adalah ciptaan Tuhan. So, saudara-saudari, apalagi yang kita khawatirkan kalau kita sungguh percaya pada Tuhan. Tadi Tuhan mengatakan apa? Segala sesuatu
di langit dan bumi ini disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi akan dinyatakan kepada orang kecil. Orang kecil itu orang sederhana, orang yang berani berpasrah, orang yang percaya. Bayangkan anak kecil, Anda bisa melihat anak kecil ya, ini saya gambarannya itu anak kecil ini, bayi, kapangan bayi. Atau bukan bayi lah, umur sudah 2 tahun, 3 tahun gitu. Bapaknya menggendong bayi itu, saudara-saudara, dan si anak itu dilempar-lemparkan, dan dilempar-lempar, dia senang sekali, gak takut. Dan anak itu percaya tidak mungkin bapaknya tang ting ting ting, anak siapa terus dilepas, nah dobrak kepalanya jatuh ke bawah ke lantai, tidak mungkin saudara-saudari, tidak mungkin. Nanti tak ding 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 tang dah kapok jatuh, nggak begitu saudara-saudari. Anak itu percaya bahwa tidak mungkin bapaknya melepaskannya. Jadi si anak itu begitu percaya, saudara-saudari yang terkasih, percaya kepada bapaknya, pada ibunya. Itu anak kecil. Nah, di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, Anda dan saya diminta seperti anak kecil itu, gitu loh, yang sungguh percaya, sungguh yakin bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, misteri yang luar biasa itu disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi dinyatakan pada orang kecil. Kalau Anda ingin mengalami misteri Allah, ingin semakin mengerti misteri Allah, kasih Allah yang luar biasa, jadilah seperti anak kecil di mata Tuhan. Tetapi jangan seperti anak kecil di sesama. Hello, beda. Kalau seperti anak kecil di depan sesama, itu namanya manja, baper, lebay, saudara-saudari. Tetapi di mata Tuhan, meskipun ada profesor, doktor, meskipun ada seorang presiden, kaisar, meskipun ada seorang yang luar biasa, jadilah seperti anak kecil. Tetapi kenyataan dunia sekarang berbeda. Banyak orang sok pinter, saudara-saudari. Hello, sok pinter. Di Eropa waktu saya ya jalan-jalan atau belajar apa di Eropa, saya ketemu beberapa orang. Waktu saya tanya, apa agamamu? Jawabannya itu pertanyaan bodoh. Saya dibilang bodoh, saudara-saudari. Di sini jangan ngomong agama. This is about no religion. This is about sosial. Dia bilang gitu. Ini bukan soal agama, ini soal hidup bersosial. Hidup mereka baik, ada orang susah mereka tolong. Tapi kalau ngomong Tuhan, no. Tidak ada Tuhan. Itu mereka jawaban gitu. Ya tidak semua sih, cuma orang yang saya temui bilang begitu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekarang tinggal Anda dan saya bagaimana? Apakah kita mengandalkan otak kita yang terbatas ini? Anda naik motor jatuh gedebrok, menjadi stroke, menjadi error otak Anda, begitu mudahnya. Mereka yang hebat mengandalkan kemampuan dan lain sebagainya. Mengandalkan persenjataan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, sampai kapan mereka bisa begitu? Sampai kapan, saudara-saudari? Dan kalau kita mati kemana? Pertanyaan yang sangat penting untuk ateis, mereka yang tidak percaya Tuhan adalah, setelah mati jiwa manusia kemana? Mereka tidak bisa menjawab, saudara-saudari. Tapi kalau kita dengan santai menjawab, kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan, saudara-saudari. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari untuk menutup renungan ini, saya mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan menjadilah seperti anak kecil. Anda mungkin tangguh di hadapan sesama. Anda mungkin hebat di hadapan sesama. Anda seorang bisnismen, seorang hebat, seorang yang luar biasa, multi talent di hadapan sesama. Tetapi di hadapan Tuhan, saya, Anda adalah seorang anak kecil yang hanya bahasa Jawanya itu pasrah bongkoan. Pasrah, surrender, menyerah betul-betul di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mengandalkanmu. Mari saudara-saudaraku yang di rumah juga katakan, Tuhan, aku mengandalkanmu. Untuk pekerjaanku, untuk karirku, untuk kehidupan keluargaku, dan semuanya saja, untuk kesehatanku, aku mengandalkanmu. Jadi, kalau kita mengikuti misa kerahiman ilahi, atau berdoa koronka, kalau kita menyanyi, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Just do it, lakukan saja. Percaya Tuhan andalan hidup kita. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saudara-saudara yang terkasih, mewakili Pastor Paroki, Pastor Cornel, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda mengikuti kami di dalam perayaan Inkarnasi pagi ini. Kita berjumpa kembali hari Jumat nanti dalam doa koronka, misa kerahiman ilahi, dan juga beradorasi bersama. Mari kita satukan di dalam doa kita. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk doa dan dukungan, support, bantuan secara material maupun finansial ataupun apa saja terhadap paroki Sembala Baik, terutama dalam mendukung program-program paroki ini, penyelesaian Taman Doa dan Gua Maria. Terima kasih atas dukungan Anda dan Tuhan memberkati, membalas budi baik Anda. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga kita sekalian, niat baik kita, rencana-rencana kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus mewartakan Injil Tuhan. Amin.